Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Bakhtiar Musyafa dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 934212119. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Account Officer yang diampu oleh Bu Oktaria Ardika Putri. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang saya pilih terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada jurnal ini berjudul Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara atau financial intermediary secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan dan pembiayaan serta jasa. Pembiayaan atau financing merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah. Tingkat pendapatan atau perolehan keuntungan dari penyaluran pembiayaan merupakan tingkat pendapatan tertinggi bagi pihak bank syariah. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat resiko yang ditimbulkan juga tinggi. Tidak sedikit nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran ataupun karena usahanya tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan sangat diperlukan. Karena salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan dari sebuah lembaga adalah seberapa jauh lembaga tersebut dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan yang diberikan. Antara pihak bank syariah dengan nasabah debitur sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh pihak nasabah dan juga pihak bank. Kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan demikian, secara otomatis kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hal tersebut dilakukan oleh bank sebagai salah satu upaya preventif agar pihak bank syariah dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun demikian, upaya ini tidak dapat selalu menghindarkan pihak bank syariah dari risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, sejalan dengan permasalahan di atas, maka pihak bank syariah diharuskan untuk mempunyai upaya yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dimilikinya. Dalam misi jurnal disebutkan bahwa setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah, sehingga jika ditemukan gejala dini pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah semakin besar. Nah, secara garis besar, upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif atau kuratif. Upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah. Pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Jurnal ini juga menjelaskan terkait proses penanganan pembiayaan yang bermasalah. Ini dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu ada pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah, pembiayaan kurang lancar, dan juga pembiayaan diragukan atau macet. Setiap penggolongan ini ada caranya masing-masing. Yang pertama, untuk pembiayaan lancar dilakukan pemantauan usaha nasabah, lalu dilakukan pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya adalah pembiayaan potensial bermasalah. Ini dilakukan dengan 4 cara, yaitu
pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah. Keempat, upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil. Yang ketiga adalah pembiayaan kurang lancar, yaitu dilakukan dengan 3 cara, yaitu membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Yang terakhir adalah pembiayaan diragukan atau macet, yaitu dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan juga pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Qard Al-Hasan. Berkaitan dengan tata cara restrukturisasi pembiayaan, semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Nah, untuk kasus di Bank BNI Syariah Cabang Bogor ini, menurut Tatang yang dikutip di jurnal ini, pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran bagi hasil atau margin, angsuran pokok pembiayaan, dan dalam penyampaian laporan belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank, dan memiliki kemungkinan risiko di kemudian hari, seperti tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil atau margin. Salah satu indikasi bahwa fasilitas pembiayaan yang disalurkan akan bermasalah yakni apabila nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak bank, seperti nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran. Hal semacam ini akan segera terbaca oleh sistem sehingga dapat dengan mudah untuk diketahui dan akan dilakukan upaya penagihan melalui telepon atau dengan kunjungan langsung ke tempat nasabah. Pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus yang diperkirakan akan bermasalah, serta fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, dilakukan, dan macet. Secara umum, timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Cabang Bogor meliputi 2 aspek, antara lain aspek eksternal dan juga aspek internal, di mana aspek eksternal pembiayaan bermasalah adalah adanya perubahan ekonomi makro atau peraturan regulator. Kedua adalah aspek internal, yaitu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi 2, yakni aspek internal pihak nasabah dan aspek internal pihak bank. Penyebab pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari aspek internal bank. Dalam wawancara pada penelitian ini disebutkan juga bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di dalam Bank BNI Syariah Cabang Bogor bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Selain harus memperhatikan prinsip-prinsip di atas dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor, mempunyai 2 strategi yang nantinya akan digunakan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi. 2 strategi yang digunakan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah yaitu stay strategi dan exit strategi. Strategi pertama yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ini adalah stay strategi, atau dengan kata lain kooperatif strategi. Merupakan strategi di mana pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan upaya-upaya restrukturisasi seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan remedial dan recovery seperti lelang, eksekusi baik melalui pihak manajemen bank, pengadilan maupun melalui Basyarnas pada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kecuali kondisi nasabah masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki, maka dalam kondisi yang demikian dapat digunakan upaya pendekatan secara halus seperti pendampingan manajemen, inovasi, kompensasi, subrogasi, penyertaan, dan likuidasi di bawah tangan. Namun dalam pembahasan ini merupakan penelitian mengenai
strategi yang digunakan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi kepada nasabah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Salah satu strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang digunakan adalah dengan upaya restrukturisasi, yakni upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, di mana tujuan dari restrukturisasi pembiayaan adalah penyelamatan pembiayaan sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar sehat kembali. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan isi jurnal yang saya bahas. Bahwasanya secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ada dua, yakni stay strategi dan juga exit strategi. Nah, dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan oleh Bank BNI ini menggunakan stay strategi, di mana strategi ini digunakan apabila bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.